Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Humas PMI Provinsi Jambi. Kali ini kita masih dalam kegiatan bincang-bincang seputar PMI. Nah, kalau kemarin kita sudah kepoin dan tanya-tanya seputar tentang PMI dengan Bapak Dr. Tejo selaku bidang penanggulangan bencana, kali ini kita akan bincang-bincang kembali dengan salah satu orang yang juga sibuk dalam kegiatan bencana. Langsung saja kita akan perkenalkan dulu siapa bintang tamu kita kali ini. Saya sudah bersama dua orang. Yang pertama saya akan kenalkan Bapak Hendro Prayetno, dan sebelah beliau ada Saudara Ajib selaku staf beliau. Nanti kita akan bincang bersama mereka berdua. Langsung saja kita akan tanya-tanya seputar tentang logistik. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Saudara Ajib, bagaimana sih kesiapsiagaan PMI Provinsi Jambi khususnya untuk logistik sampai saat ini dalam penanganan wabah COVID-19? Kalau kesiapsiagaan untuk PMI Provinsi Jambi saat ini, kita sudah mendapatkan bantuan dari PMI Pusat, ada juga dari bantuan lain seperti Spensa, ada juga dari komunitas mobil, dan dari BNPB atau BPWD. Nah, situ bantuan yang kita dapatkan itu ada sprayer, ada APD itu full set, sama disinfektan. Nah, untuk bantuan lain dari Spensa dan komunitas mobil dan BPB itu ada face shield, ada disinfektan juga, dan satu lagi sprayer. Untuk di PT Perkasa kami sudah mendapatkan 2 sprayer. Ternyata untuk logistik saat ini dari bantuan beberapa instansi atau lembaga terkait ataupun komunitas, alhamdulillah kita sudah dapat bantuan lumayan banyak. Apa aja sih yang PMI pusat berikan atau PMI provinsi yang didapat oleh pusat ataupun mungkin dari masyarakat? Kalau lebih rinci itu ada sprayer, ada APD seperti baju hazmat, sepatu boot, Google Glass, sama sarung tangan. Dan kita juga dapat bantuan kendaraan seperti pickup mereknya Grand Max itu dilakukan, dan full set kompresor untuk penyemprotan. PMI Provinsi Jambi dari PMI Pusat juga saya selaku humas mengucapkan terima kasih bahwa PMI Pusat telah mensupport kami khususnya untuk Provinsi Jambi, membantu seperti mobil pickup itu ada 2 unit ya, ada 2 unit mobil pickup. Kita juga dapat kemarin kalau nggak salah itu bantuan dana dari Petrocina. Oke, pertanyaan selanjutnya, bantuan yang sudah didapat ini sudah disebarkan kemana saja sih? Tadi. Kalau distribusi ke kabupaten, kita sudah mendistribusikan ke setidaknya sudah tersebar semua kecuali 2 kabupaten yaitu Batanghari dan Merangin. Nah, kalau untuk bantuan ke selain PMI kabupaten, kita sudah memberikan bantuan kepada RS Baitur Rahim. Nah, kita memberikan 2 sprayer dan beberapa masker untuk digunakan dari pihak mereka. Contohnya PMI Sarulangun setelah mendapatkan bantuan kami, mereka membuat lautan disinfektan sebanyak ratusan botol untuk diberikan kepada masyarakat. Itu sumbernya dari disinfektan yang kami berikan kepada mereka sebanyak 300 pieces. Nah, untuk Pak Le atau Pak Hendro yang sering disebut, apa aja sih langkah-langkah ke depan yang PMI bakal lakukan apabila nanti COVID ini diperpanjang? Apa sih yang harus kita siapkan dari logistik? Jadi sebenarnya kami ini dari Biro Umum khususnya ke logistik ini adalah memegang amanah dari rapat pengurus bahwa di PMI Provinsi Jambi ini ada 2 tugas. Yang pertama melakukan tindakan atau sebagai koordinator kabupaten kota, yang kedua membackup kabupaten kota, yang untuk itulah kami melakukan perencanaan. Salah satunya adalah sesuai dengan tugasnya. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini kita wujudkan dengan menggunakan media-media KIE seperti spanduk-spanduk, banner dan sebagainya. Kemudian media cetak yang sudah kita buat. Kemudian kita respon juga untuk melakukan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan dalam rangka membantu pemerintah. Kemudian kita juga sudah berusaha dengan lembaga bantuan pusat juga kita mengupayakan, yaitu
alat APD, karena alat APD ini sangat penting selain untuk melindungi petugas-petugas dari virus COVID-19 ini. Alat APD ini juga akan melindungi petugas-petugas kita yang melakukan desinfeksi agar tidak terdampak oleh desinfektan itu sendiri. Yang tadinya menggunakan alat semprot yang manual, kemudian kita percanggih lagi dan kita kembangkan lagi. Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak Petrocina. Jadi kita memodifikasi mobil tangki air bersih itu menjadi alat semprot desinfektan. Kemudian untuk beberapa hari ini kita juga sudah mempersiapkan beberapa alat yang akan dibagikan ke masyarakat, dan kemarin alhamdulillah oleh Pak Ketua PMI sudah dibagikan ke masyarakat, yaitu alat untuk cuci tangan. Itu karya relawan dari Tanjab Tim. Jadi kemudian kita membuat masker. Ini contoh masker yang ada sekarang ini ya. Ini kerjasama dengan UMKM, karena UMKM juga di Jambi ini kan terdampak gitu. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan UMKM ini bisa untuk berkreasi gitu. Untuk yang rencananya masker ini juga akan dibagikan kepada masyarakat intinya. Itu kita bisa tadi dengar secara singkat langkah-langkah yang bakalan dilakukan oleh PMI Provinsi Jambi khususnya untuk bidang logistik. Terus bagaimana sih atau apa sih harapan dari Bapak sendiri untuk wabah ini? Jadi dalam hal ini menghadapi COVID-19 ini hal yang sangat rumit ya, karena kita sendiri sebenarnya selaku relawan juga terdampak dengan COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini ya, saya sangat mengapresiasi juga buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang bertugas di lapangan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan relawan ya. Karena apa? Di bidang aset pun awalnya kan relawan itu bergerak duluan. Mereka bergerak tanpa komando gitu. Mereka dengan improvisasinya sendiri menggunakan alat semprot ya, alat semprot yang entah bawa dari mana, dari rumah atau pinjam dengan tetangga gitu kan. Yang penting eksis dulu, bisa beraksi gitu. Dari tahun 95 gempa di Kerinci juga itu relawan bergerak duluan. Begitu juga bencana-bencana seperti tsunami Aceh, kemudian kita pernah ke Merapi, ke Palu, ke Lampung dan sebagainya itu relawan sangat duluan bergerak gitu. Itulah harapan dan pesan-pesan dari beliau untuk para relawan-relawan yang di lapangan. Yang jelas yang bisa saya tambahkan mungkin di sini untuk para relawan yang sedang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, tetap jaga kesehatan, dan jika yang berpuasa tetap semangat dalam berpuasa, jangan mudah lesu, jangan mudah letih. Jika memang tidak kuat istirahat, kita dipertugaskan tidak untuk dipaksakan, tapi semampu kitanya saja. Selalu menjaga diri, karena di wabah ini kita disuruh untuk social distancing. Tetap jaga, tetap gunakan masker dimanapun kalian berada, dan kita berdoa sama-sama semoga wabah ini cepat berlalu, cepat pergi dari provinsi ini khususnya Indonesia. Semoga kita bisa berkumpul dengan sanak famili keluarga kita di hari yang fitri. Nah, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Ditunggu lagi siapa yang nanti bakalan kita wawancara, kita tanya-tanya, kita kepoin lagi seputar bincang-bincang bersama PMI. Jadi untuk bincang-bincang kali ini saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.